teman-temanku semua. Kami dari kelompok 13, ada saya Lulu Muhammad Saleka dan teman saya Fatihatullah Hisbiyah akan memaparkan hasil penelitian kami mengenai tradisi bacaan weton masyarakat Jawa Indigenous Psychology. Kalian penasaran? Tetap stay tune ya. Suku Jawa merupakan salah satu suku di Indonesia yang menempati Pulau Jawa. Suku Jawa memiliki beraneka ragam kebudayaan dan tradisi. Dari salah satu tradisi budaya Jawa, ada yang namanya bacaan weton. Bacaan weton merupakan hari peringatan lahir yang didasarkan pada Saptawara dan Pancawara. Saptawara adalah sistem penanggalan Jawa dengan siklus mingguan yang terdiri dari 7 hari dari Ahad sampai Sabtu. Sedangkan Pancawara adalah siklus mingguan yang terdiri dari 5 pasaran, yaitu Legi, Paing, Pon, Wage, Kliwon. Bacaan weton merupakan tradisi dari masyarakat Jawa yang didasarkan pada perhitungan kalender Jawa yang berputar selama 35 hari. Hal itu artinya setiap 35 hari manusia Jawa merayakan hari kelahirannya. Menurut hari weton itu berasal dari kata wetu yang berarti lahir atau keluar yang mendapat akhiran an sehingga menjadi sebuah kata benda. Selain itu, wetonan juga dapat diartikan sebagai gabungan antara hari dan pasaran saat bayi dilahirkan ke dunia. Bacaan weton dapat dilakukan pertama kali pada upacara selapanan atau keselamatan ulang tahun weton pada hari 35 hari pertama sejak kelahirannya. Ada yang mengatakan bacaan weton minimal 1 kali seumur hidup. Namun, alangkah lebih baik apabila paling tidak dilakukan 1 tahun sekali. Apabila seseorang sudah merasakan sering mengalami kesialan, ketidakberuntungan, atau selalu mengalami kejadian buruk, biasanya akan dilakukan bacaan weton selama 7 kali berturut-turut. Hal itu artinya setiap 35 hari selama 7 bulan berturut-turut diadakan bacaan weton untuk yang bersangkutan. Menurut Amos 2007, syukur adalah perasaan akan sesuatu yang hebat, rasa terima kasih dan penghargaan atas keuntungan yang diterima secara interpersonal dan transpersonal dari Tuhan. Dalam melakukan tradisi bacaan weton, diharapkan setiap anak yang dibacai dapat terhindar dari sial atau kejahatan dan dapat keberuntungan berupa perlindungan dari Tuhan. Penelitian ini dilakukan supaya dapat mengetahui bagaimana keterkaitan bacaan weton dan rasa syukur atas keberuntungan mendapat perlindungan dan terhindar dari kejahatan dengan melakukan bacaan weton. Selanjutnya yaitu terdapat tata cara pelaksanaan bacaan weton. Bacaan weton bisa dilakukan dengan mengundang anak-anak kecil, tetangga sekitar ataupun saudara untuk datang ke rumah dan kemudian berdoa bersama dengan membaca niat bacaan weton yang ditujukan kepada orang yang sedang diperingati.
Lalu makan makanan bancaan weton bersama-sama. Dan ketika akan pulang, setiap orang yang datang diberikan wajib atau uang dan tidak ditentukan nominalnya atau ketentuannya. Jadi memberikan wajib atau uang dengan seikhlasnya dari orang yang sedang melaksanakan bancaan weton tersebut. Hidangan atau makanan yang disajikan ketika pelaksanaan bancaan weton. Yang pertama, terdapat 7 macam sayuran. Bisa berupa kacang panjang, kangkung, kubis, kecambah atau tauge, wortel, daun kenikir, dan daun bayam. Atau bisa bebas memilih jenis sayuran yang lain. Yang penting jumlahnya ada 7 macam. Dan yang kedua yaitu telur ayam. Jumlahnya bisa 7, 11, atau 17 butir. Bisa bebas menentukan. Yang ketiga, bumbu urap atau gudangan. Jika yang diberi bancaan weton masih usia kanak-kanak atau masih usia sewindu yaitu 8 tahun, bumbunya tidak pedas. Dan usia lebih dari 8 tahun, bumbu urapan atau gudangannya bisa pedas. Yang keempat, yaitu 4 macam polo-poloan. Terdiri dari polo gumantung, polo kependem, polo rambat, dan kacang-kacangan. Kemudian yang kelima yaitu nasi tumpeng putih. Diperkirakan mencukupi minimal untuk 7 porsi atau bisa lebih banyak misalkan untuk 11 atau 17 porsi. Yang keenam yaitu jajanan pasar. Terdiri dari makanan tradisional yang ada di pasar. Misalnya makanan yang terbuat dari ketan yaitu wajik, jadah, awuk, putu, lemper, dan lain-lain. Atau bisa makanan yang terbuat dari beras. Contohnya yaitu apem, cucur, mandra, serta dilengkapi dengan buah-buahan yang ditemui di pasar seperti salak, rambutan, manggis, mangga, kedondong, ataupun pisang. Yang ketujuh yaitu bubur 7 rupa dengan bahan dasar bubur putih atau gurih yaitu santan dan garam, dan bubur merah atau bubur manis yang ditambahi gula jawa dan garam secukupnya. Dan kemudian dibuat menjadi 7 macam kombinasi yaitu bubur merah, bubur putih, bubur merah disilang putih, bubur silang merah, bubur putih tumpang merah, merah tumpang putih, kemudian baru-baru atau bubur putih ditaruh sisiran gula merah yang diparuti kelapa secukupnya. Dan yang terakhir yaitu kembang setaman yang terdiri dari mawar merah, mawar putih, bunga kantil, melati, dan kenanga. Untuk maknanya, teman-teman bisa membaca di paper yang sudah kami share. Selanjutnya yaitu cara menyajikan hidangan atau makanan ketika pelaksanaan bancaan weton. Yang pertama yaitu sate cabai merah, bawang merah, dan telur rebus. Buatlah sate terdiri dari urutan paling bawah. Yang pertama itu cabai dengan posisi horizontal, kemudian bawang merah, telur rebus utuh yang sudah dikupas kulitnya dengan posisi vertikal, dan cabai merah dengan posisi vertikal. Kemudian sate ditancapkan di pucuk tumpeng. Nah, yang kedua yaitu nasi tumpeng. Dicetak kerucut besar di bawah runcing di bagian atas. Tumpeng diletakkan tepat di tengah-tengah kalu. Dan yang ketiga yaitu 7 macam sayur. Ditata mengelilingi tumpeng serta bumbu gudangan atau urap diletakkan di antaranya. Yang keempat yaitu telur rebus. Boleh utuh atau dibelah menjadi 2, ditata mengelilingi nasi tumpeng. Yang kelima, kalo diletakkan di atas cobek atau kalo dialasi dengan cobek. Kemudian yang keenam, daun pisang
dihias sedemikian rupa sesuai dengan selera sebagai alas meletakkan tumpeng dan sayuran. Dan yang ketujuh, sisa guntingan atau potongan daun pisang hendaknya diletakkan di antara cobek dengan kalo, dan jangan lupa letakkan uang logam bersamaan sampah sisa potongan daun pisang. Hal ini bermakna segala macam sampah kehidupan, sebel, sial, sifat-sifat buruk ditimbun atau dikendalikan oleh segala macam perilaku kebaikan sebagaimana yang tersirat di dalam seluruh isi kalor tersebut. Dan yang kedelapan atau yang terakhir yaitu kembang setaman, ditaruh dalam mangkok atau baskom yang berisi air mentah. Jika ingin menambahkan dengan dupa ratus atau semacamnya yaitu dupa manten, bisa dibakar sekalian pada saat merapalkan doa atau japa mantra. Cukup sekian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah bersedia untuk menyimak video kami. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua.